Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Diana dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten selaku First Outdoor. Saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Urgensi Silaturahmi dalam Perspektif Hadis. Baiklah, selama ini Grand Future selalu dikaitkan dengan lingkungan dan teknologi. Jarang sekali perdamaian dan kerukunan hidup yang berasal dari silaturahmi, baik skala regional maupun global, disorot sebagai faktor penting bagi terciptanya Grand Future. Padahal silaturahmi dapat dijadikan salah satu faktor penting bagi terciptanya Grand Future, terutama terkait dengan nilai keislaman yang berkelanjutan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar ini, sebelah kiri, bahwasanya tanpa adanya silaturahmi, maka akan menciptakan kondisi yang buruk bagi lingkungan maupun masyarakat. Salah satu yang saya contohkan di sini yaitu tawuran. Tawuran ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga kerusakan mental masyarakat. Selain itu, tawuran juga akan menjadi faktor penghambat bagi terciptanya Grand Future keislaman yang berkelanjutan. Sementara itu, di gambar sebelahnya, sebelah kanan, bahwasanya jika silaturahmi yang kokoh diterapkan pada kehidupan masyarakat, maka akan dapat membantu mewujudkan terciptanya Grand Future keislaman yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bersilaturahmi seperti yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Oleh karenanya, silaturahmi ini dapat membantu mewujudkan masa depan hijau akan nilai keislaman yang berkelanjutan di era modern. Selanjutnya, metode. Pada metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode tematik hadis yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama koleksi hadis, yang kedua coding hadis, dan yang kategorisasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu klasifikasi dan outlining. Dapat dilihat bahwasanya sumber data yang saya gunakan ini ada dua, yaitu sumber data primer seperti kitab online Asodir Masliyah, meliputi Maktabah Syamilah, ensiklopedia Hadis 9 Imam, dan Hadis Show. Kemudian sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder, meliputi artikel-artikel silaturahmi. Lanjut, hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan pelacakan secara tematis dan dianalisis dengan metode-metode yang telah dijelaskan di atas, maka ditemukan hasil 20 sampel hadis yang diklasifikasi ke dalam 3 tema silaturahmi, dengan masing-masing terdiri dari 3 hingga 8 subtema, sebagaimana gambar berikut. Dapat dilihat pada gambar ini, bahwasanya saya membagi menjadi 3 tema besar. Yang pertama yaitu pengertian dan urgensi silaturahmi, yang kedua macam-macam silaturahmi, yang ketiga dampak memutus silaturahmi. Lanjut, pengertian dan urgensi silaturahmi. Pengertian silaturahmi secara etimologi, silaturahmi berasal dari kata silah yang berarti hubungan atau menghubungkan, dan Ar-Rahman, Ar-Rahim yang berarti rahim atau kerabat. Bisa juga diartikan Ar-Rahman yang berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi secara terminologi ialah menyambung hubungan kekerabatan yang telah putus. Ternyata eksistensi dari silaturahmi ini telah ada sejak Allah menciptakan semua makhluk. Dengan karakteristiknya yang terhubung langsung ke arsi, maka kita diperintahkan dengan substansi sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Selanjutnya yaitu urgensi silaturahmi. Dapat dilihat pada gambar ini bahwasanya urgensi silaturahmi ini didapatkan dari anjuran-anjuran Nabi, seperti tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, dan juga keutamaan-keutamaan silaturahmi, seperti disayang penduduk langit, dilapangkan rezekinya, dan masuk surga. Selain itu, silaturahmi juga menjadi tanda orang yang beriman. Allah juga telah menyebutkan di dalam hadis dan Al-Quran bahwasanya silaturahmi ini akan menjadi saksi di akhirat nanti. Lanjut, macam-macam silaturahmi. Dapat dilihat pada gambar ini, saya membagi macam-macam silaturahmi menjadi 3 macam. Yang pertama, silaturahmi untuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua, silaturahmi untuk menjaga kerukunan. Dan yang ketiga, silaturahmi karena kebutuhan. Lanjut, dampak memutus silaturahmi. Dampak memutus silaturahmi yang saya sebutkan di sini ada 3. Yang pertama, terputusnya hubungan dengan Allah. Yang kedua, tidak akan masuk surga. Dan yang ketiga, dipercepatnya siksaan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dipercepatnya siksaan di dunia ini
bisa berupa kegersangan, ketandusan, dan banjir. Sebagaimana yang disebutkan pada Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Zoharul fasyadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuzikuhum ba'adolazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat ini, jelaslah bahwasanya akibat dari perbuatan tangan manusia ini sangat buruk, terutama salah satunya yaitu jika memutus silaturahmi. Selain itu, memutus silaturahmi juga dapat ditambah dengan terpecah belahnya umat, dapat membuat manusia menjadi acuh tak acuh, sehingga kedua hal ini akan menjadi faktor yang besar untuk menghambat Grand Future keislaman yang berkelanjutan. Lanjut, kesimpulan. Nah, dari pemaparan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwasanya urgensi silaturahmi memiliki pengaruh yang sangat krusial bagi Grand Future keislaman yang berkelanjutan. Silaturahmi yang kokoh dibutuhkan agar masa depan hijau akan nilai keislaman yang berkelanjutan di era modern dapat terwujud. Dengan adanya silaturahmi dapat membantu pengembangan masa depan hijau, baik dari segi lingkungan maupun sosialnya. Kemudian silaturahmi yang dipelihara akan memberikan peluang yang besar untuk masa depan hijau akan nilai keislaman yang berkelanjutan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.